Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masih bersama saya Ustaz Faiz Batubara untuk menjelaskan tentang masalah pengenalan diri yang banyak di kalangan eh, teman-teman yang belajar di YouTube ataupun di sebagian itu kekeliruan dari pengertian pengenalan diri tentang masalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Para ulama tasawuf, salah satunya di kalangan sufi, yaitu Ma'rifatul Kalam, dijelaskan syarat-syarat tentang pengenalan diri itu mempunyai 7 rukun ataupun syaratnya. Yang pertama, seseorang itu harus mengenal diri, dan yang kedua mematikan diri, dan yang ketiga mengetahui syariat Islam, dan yang keempat mengetahui jalan ataupun wasilah ataupun sanad, dan yang kelima yaitu mi'raj, menaikkan tahap, dan yang keenam mengetahui zat, dan yang ketujuh mengetahui nabi. Ini definisi daripada beliau. Jadi kita itu mempunyai tahap seperti mana Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Latakabunna tabaqan an tabaq." Sungguhnya manusia itu mempunyai peringkat demi peringkat. Jadi daripada kecil sampai remaja, dewasa, dan seterusnya. Begitu juga dalam pembelajaran. Kalau kita mengaji, pertama Iqra, terus naik sampai kepada Al-Quran, baru bisa menghafal. Kalau kita ambil kias daripada sebagainya, maka syariat itu harus mempunyai pondasi yang kuat. Karena kata Syekh Abdul Rahman, seseorang itu menjalani tasawuf ataupun ilmu hakikat harus mempunyai syariat yang mantap. Jadi kalau seseorang itu belum mempunyai syariat yang mantap, maka akan menimbulkan satu sifat sombong ataupun riak, ya, merasa dirinya yang paling hebat dan sebagainya. Itu sebetulnya mereka tertipu dalam kajian. Makanya setiap kajian itu mempunyai amalan. Makanya kebanyakan guru-guru itu kan mengajarkan amalan dan kajian. Terlalu sedikit orang itu yang mengajarkan kajian aja. Cuma kalau di sini, ya, seseorang itu harus mempelajari ini dengan bersungguh-sungguh dan berhadapan langsung kepada guru mursyid. Ini saya bagi hanya penjelasan, ya. Makanya carilah guru mursyid yang alim, yang bersanad nyambung ke Rasulullah, dan memahami fikihnya dan aqidahnya, baru tasawufnya. Maka belajarlah sama orang tersebut. Carilah orang-orang yang di sekitar Anda yang mempunyai itu, dan juga para jemaah sekalian. Saya akan jelaskan sedikit tentang masalah man arafa. Di sini ada kita bagi tentang masalah nafsahu, ya. Nafsahu, ya. Nafsahu. Masalah nafsahu ini tentang pengenalan, ya. Di sini kita kalau barang siapa mengenal dirinya, ya, dirinya itu maka kita harus paham. Di sini kalau kita ambil yang pertama, seorang itu harus mengetahui yang mana dirinya, diri yang tajalli, diri yang terperi, diri yang berdiri, atau diri yang sebenar diri. Ini kalau dalam kajian ilmu tasawuf, ini 4 ini mesti ada, ya, biar jangan tersesat atau salah paham, ataupun gagal paham daripada pengertian. Dan yang keduanya mematikan diri, seperti mana diceritakan mutu qabla anta maut, matikanlah diri sebelum mati. Makanya harus mempunyai guru, dan caranya itu ada, bukan hanya setakat tes baca kita lakukan sendiri, enggak. Dia itu ada tata caranya di situ, ya. Seperti mana diceritakan Syirina Ali, "Ya Rasulullah, ajarkan aku zikir ataupun talkinkan aku zikir." Maka Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya kamu sudah tahu berzikir." Maka Syirina Ali menjawab, "Yang khusus." Maka diajarkan oleh Rasulullah dengan sempurna cara tersebut, ya. Dan yang ketiganya itu mengetahui syariat Islam.
Jadi dengan syariat Islam ini seseorang itu bisa menuju kepada tarikatnya ataupun hakikatnya. Dan dia tahu hak yang batil. Jadi bukan semestinya, bukan seharusnya berzikir itu gue gini, dia tahu kesalahan daripada amalan itu daripada syariatnya ya. Dan yang keempatnya mengetahui jalan, ya, mengetahui jalan seperti mana diceritakan dalam riwayat man syarakan tariqah yaltamisu fihi ilman ya. Barang siapa menempuh ke suatu jalannya, jalan itu tuh apa? Menuntut ilmu ya. Ilmu itu harus jelas, harus tahu kan begitu. Jangan beramal hanya setakat amalan, karena ini amalan hati, makanya seseorang itu harus belajar tentang masalah hati. Dan mi'raj ini yaitu menaikkan tahap seseorang itu ya. Makanya kalau orang itu berzikir, seseorang itu harus mempelajari zikirnya, bukan hanya setakat di buku atau di internet langsung dipraktekkan. Nanti kalau yang datang itu contohnya setan ya, karena kata ulama sewaktu kita berzikir itu yang datang itu banyak, salah satunya angan-angan kita datang, setan pun datang, yang dari Allah pun datang. Jadi untuk membedakan itu membutuhi mursyid yang alim ya. Dia yang mengetahui, karena mereka itu telah menjalani proses-proses perjalanan tersebut ya. Dan yang keenamnya ini mengetahui zat. Dalam istilah bahasa, rasa. Nah, maka rasa inilah yang harus kita tanamkan dan kita yakinkan bahwa mati itu rasa. Semua itu rasa, nikmat, bahagia dan sebagainya itu rasa. Jadi makanya zat ini inti daripada perbuatan yang kita rasakan ya. Mungkin daripada definisi yang lain memang ditujukan kepada zat Allah. Cuma itu tahap permulaan ya. Saya sarankan maka belajarlah tentang rasa ya, rasa untuk diri sendiri, memperhatikan kalau seandainya disakiti macam mana pula kita disakiti ya. Ini untuk mengenali rasa dulu tahap awalnya. Nanti selepas itu belajar lagi nanti akan sampai ke tahap yang dituju. Dan yang ketujuhnya mengetahui Nabi. Maka di situ Nabi itu yang dikatakan yaitu hakikatnya itu Nur Muhammad ya. Karena dalam definisi ataupun dalam praktek, seseorang itu harus mengetahui Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ini menghakikatkan daripada Nur Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu zohirnya, hakikatnya itu Nur Muhammad, dan hakikat Nur Muhammad itu terus nanti ke sana ya. Jangan salah paham pengertiannya. Makanya cari guru. Karena kita itu mempunyai zohir, mempunyai batin. Jadi setiap amalan kita pun begitu. Setiap kajian kita pun begitu. Jadi kalau bisa untuk kita menjalani tasawuf ini jangan sendirian. Karena dikhawatirkan salah pemahaman, salah pembahasan. Jadi makanya saya tulis begini, ini untuk lebih mengenal ya. Nanti insya Allah ada kalanya saya akan terjemahkan satu persatu macam mana amalan menuju kepada diri yang tajalli itu gitu. Dan juga mematikan diri itu macam mana definisinya yang diterapkan oleh para mursyid, para sufi, ulama tasawuf, dan juga tentang masalah Islam dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah tahu ini, maka insya Allah kita akan dapat merasakan ketenangan, kenikmatan dalam menjalankan tasawuf. Ya. Jadi kalau kita sudah fokus ke situ, maka ingat ya, ilmu tasawuf itu dia berlandaskan dengan syariat. Ya, itu harus kita pegang. Setinggi manapun tasawuf seseorang itu, makrifat seseorang itu tetap berlandaskan dengan syariat. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jalani, Kutubun Arifin, wali kutub, tetapi beliau syariatnya tetap dijaga. Jadi untuk para jemaah sekalian, perhatikanlah dan renungkan dan jangan sempat salah paham ya. Makanya untuk mengamalkan ini harus cari guru yang betul-betul paham daripada bab ini. Jangan hanya di buku saja, karena di buku itu mau bertanya nggak bisa ya. Jadi ini untuk pengertian daripada sedikit tentang masalah 7 syarat daripada pengenalan tentang pengenalan diri yang diajarkan oleh salah satu tasawuf yang dia bawa oleh Syekh Hadi Kelang ya. Ini memang banyak dibawa di Nusantara untuk
untuk lebih mudah biar jangan gagal paham. Nah, karena kadang-kadang seseorang itu hanya beli buku langsung mempraktekannya sendiri, ijazahnya dari mana, sanadnya dari mana, dia pun belum tahu. Jadi makanya saya sarankan sekali lagi, mengamalkan ini, carilah guru mursyid yang azim, yang betul-betul bersanad kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian bisa dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.